minta tolong ini itu di kolom komentar. Tapi Tapi sebenarnya lu bisa nge-hack gitu atau gimana? Nah, ini nih yang jadi banyak banyak omongan gitu dari netizen. banyak yang mempertanyakan. Ya, mempertanyakan, lu tuh sebenarnya hacker beneran atau gimana sih? Nah, di sini mau klarifikasi ya, guys. Oke guys, welcome to new content of Ripe Project. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. So, berhubung ngomongin Ripe Project nih, Will. Ya, Kenapa Ripe Project diganti ke nama Ripe doang? sebenarnya lebih ke pengen simpel aja gitu. Jadi Ripe doang gitu. Itu doang sih ya. Ya, satu kata Ya lebih karena ada juga yang nanya, kenapa sih Bang diganti Ripe Project jadi Ripe doang? project bisa jadi pembawa sial. Bisa jadi Sebenarnya enggak sih, lebih ke ya Lebih itu ke tadi, pengen lebih simpel ke aja. pengen simpel aja. Terus tahun baru, sesuatu yang baru gitu. Nah gitu. Dan gua di sini gak sendiri, gua sekarang ditemenin bareng temen gua namanya. Ya, nama gua Wildan. Namanya Wildan guys. Dan gua Habibi. Jadi di sini tuh kita akan beda lah dari konten-konten sebelumnya yang tadinya Ya. Ome TV, sekarang kita akan talk show guys. Ya pokoknya ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing gitu bareng tamu yang akan datang ke studio kita ini. Gitu lah guys. So jadi konten sekarang ini yaitu talk show ya. Yes, betul. Kita kedatangan tamu. Sebenarnya sih bukan tamu ya, lebih ke Iya, dia udah sering juga kesini. Dia Hmm. bisa dikatakan teman seperjuangan CS lah memanten di. bestie. Iya betul. Langsung Sama aja. konten kreator Ome TV juga ya. Iya betul. Kita akan nanya-nanya tentang seputar Ome TV. Terus gimana sih caranya? Ini konten kreator ini jago main hacker-hacker gitu. Iya. Trading juga jago. Pokoknya out of the box lah. Ya bener. Beda dari yang lain. Gimana? Langsung aja. Langsung aja kita panggilin. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome Haris Kuy. Kuy. Let's go. Halo Kang Haris. Sehat? Kumaha? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Haris. Bentar. Alhamdulillah. Haris Kuy itu gimana awalnya bisa dikatakan Haris Kuy? Dulunya kan di Haris Dirgantara. Iya. Ya, betul iya. sekali ya. Jadi dulu itu gimana ya? Karena dulu di main channel atau di channel utama Haris Dirgantara itu sebenarnya channel utama ya gitu. Tapi sayangnya kena strike sama YouTube gitu. Jadi bikinlah channel baru. Sebenarnya itu bukan channel baru, channel lama yang iseng-iseng lah dulu sebenarnya. Namanya Haris Kuy gitu. Gak tahu kenapa ingin nama Haris Kuy, ya udahlah. Skuy living. Kayak Korigoy Skuy Iya. gitu kan. Ya udah, pakai aja channel itu namanya Haris Kuy gitu. Mungkin biar ya lucu-lucuan aja sih. Iya, Kayak benar sih. gitu. Tapi itu yang channel Haris Dirgantaranya masih ada? Masih ada, cuma nggak aktif gitu. Masih kena strike gitu? Iya, gitu. Wow. Kalau kena Parah strike gitu gimana sih? Jadi nggak bisa di Sebenarnya kita bisa upload gitu, cuma sayangnya kalau upload di channel itu ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nggak ada iklannya, nggak ada Padahal apa-apa. Gitu. itu yang paling. Nah, kan itu aku ya gimana ya? Kita udah capek-capek ngonten nggak dapat apa-apa Iya, gitu. benar. Gitu, makanya pindah ke Haris Kuy gitu. gimana Keren sih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kalian berdua? Gimana, cuy? Rap doang? Aman? Aman? Aman kita. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Biar bisa ngonten terus, menghibur orang-orang dan ya. Nice. Nah, ngomong-ngomong soal konten Ome TV, awal mula konten dari kapan sih? Awal mulai ngonten itu ngonten Ome TV atau ngonten biasa? Nah, berarti pertanyaannya ya awal mula memulai karir di YouTube. YouTube itu kapan gitu? Sebenarnya di YouTube itu dari mulai tahun 2016 ya. 2016 awal-awal. 2016. Jadi ya udah termasuk lama lah itu ya dulu. Nah, jadi 2016 mulai ngonten random. Terus tiba-tiba di tahun 2019 barulah mulai Ome TV gitu. Yang pokoknya ngelihat orang gitu di Itu- Ome TV itu. Bentar, itu yang random itu maksudnya gimana?
Nge-vlog gitu. Video random, jadi kayak misalnya bikin vlog, terus Oh. bikin apa lagi ya? Challenge Oke. gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Reaction yang gitu-gitu. Dulu ya. Terus kenapa bisa kepikiran pindah ke Ome TV? Nah, Pindah ke Ome TV itu karena dulu ada content creator nih, namanya FKH Fajar. Oh, Nah, ya. tahu. Aku nggak bakal lupa sama orang ini, karena dia orang yang menginspirasi lah untuk bikin Ome. FKH Fajar sama ada satu lagi namanya Ones. Honest. Nah, tahu. dia tuh bikin video Ome TV internasional gitu, makanya di situ jadi kayak gimana kalau aku bikin yang kayak gitu juga gitu. Ternyata seru juga, ya udah aku rekam dan jadiin konten gitu. Itu di tahun 2019. 2019 mulai jadiin konten. Tapi kalau main Ome TV sendiri mulai 2017-18 sudah main sih sebenarnya. Iya sih. Ada perbedaan nggak sih Ome TV yang dulu sama yang sekarang? Perbedaan ya. Mungkin Orang-orangnya gitu. Ya karena gua sendiri juga kan maksudnya ngonten Ome TV merasakan perbedaan Ome TV dulu dan Iya, juga sekarang iya, itu iya. Tahun-tahun kemarin gitu. Ya, ya, ya. wow gitu. Sebenarnya ada sih salah satunya kalau dulu itu ketika kita ketemu orang tuh kita benar-benar ketemu orang baru gitu. Kalau sekarang di Ome TV ketika kita ketemu orang itu udah ada di YouTuber lain misalnya gitu. Jadi kayak salah satunya itu. Terus apalagi ya, mungkin cara kita main Ome TV pun berbeda gitu. Jadi kita udah tahu sekarang, oh jam segini bagusnya di server mana. Iya, Bener kan? Iya. Kayak gitu sih. Tapi enaknya di Ome TV itu kita jadi punya teman Ya. meluas gitu ya. Ya, jadi kita ya punya teman internasional lah gitu. Kalau di Ome TV itu. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih ke ngerjain mereka sih. Ngeprank. Ngeprank mereka. Tapi itu yang tahun 2019 cuman maksudnya kan Harris ini jago banget nih Inggrisnya. Ya. Enggak. kuliahnya Bagus banget Kang Harris. Sastra Really? Inggris. Enggak, sebenarnya aku kuliah di pendidikan bahasa Inggris sih. Oh, pendidikan bahasa. Nah, itu pendidikan buat bahasa kalian Inggris. yang nggak tahu, Harris ini Ya, tapi sebenarnya buat yang belum tahu, nggak semua orang di pendidikan bahasa Inggris tuh bahasa Inggrisnya bagus gitu. Itu tergantung kepada individu Oh ya? masing-masing. Ya, Vicky Naki dia nggak dia nggak kuliah sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya bahkan bahasa-bahasa lain pun jago gitu. oh berarti balik lagi ke diri sendiri. Balik gitu. lagi ke Gimana diri kita orangnya? ya. Iya, betul sekali sih. Gitu sih. Bisa Keren sih. bahasa yang lain gitu selain Inggris? Sebenarnya aku tuh bisa 3 bahasa ya. 3 bahasa. 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Sunda. Oh, menarik nih Sunda. Menarik. Ya, seperti kalian berdua, guys. Lah Sunda tuh. Tadi Sunda, ini aku Sunda deui. Mohon. Jadi aku sebenarnya ada dua lagi, tapi aku nggak jago sih, cuma tahu basicnya aja di Oh, tapi Rusia. belajar gitu. Ya, bahasa Rusia sama bahasa Ibrani gitu. Ibrani itu Israel ya? Iya. Oh, Kenapa Anda bisa belajar bahasa Nah, Israel? banyak orang yang Anda gimana ya? mau login? Enggak. Enggak bercanda. Banyak orang yang salah paham gitu. Kenapa kamu belajar bahasa Israel? Kamu ngedukung Israel ya? Ya enggak juga sih. Bahkan orang-orang karena gini, setiap aku ngomong bahasa Ibrani atau bahasa ya dengan orang Israel gitu, orang banyak yang nyangka aku ngedukung mereka gitu. Padahal aku stay out of politics gitu kan. Iya, Aku nggak mau main Ome TV itu untuk menghibur, bukan main politiknya gitu kan. Benar. Jadi banyak yang salah paham gitu. Ya, Bahkan ketika aku ngonten sama orang Israel, banyak yang gimana ya, menyatu-nyatukan apa ya namanya? Enggak, namanya itu mereka itu kayak nyangkut pautkan dengan Palestina gitu. Oh gitu. Nah, padahal orang Palestina pun mereka banyak yang belajar bahasa Ibrani gitu. Terus inspirasi panutan gitu. Kalau untuk sekarang ya, yang prank konsep-konsep kayak gitu itu ada YouTuber luar. Ada misalnya Hyphonix, Look AFK gitu. Ini orang-orang yang menginspirasi sih. Pokoknya mereka itu bikin konten prank dengan konsep-konsep mereka. Nah, aku itu di sini tuh kayak ngelihat cara mereka ngonten. Nah, terus aku kayak gimana ya? Memodifikasi cara mereka ngeprank gitu. Iya. Terus aku muncul ide baru dari situ gitu. Kayak gitu sih biasanya. Tapi itu bener-bener di luar nalar sih kontennya. Bener. Bisa nggak lu ngehack Tesla gitu? Nah, itu banyak orang juga tuh yang
minta tolong ini itu di kolom komentar. Jadi Tapi yang- sebenarnya lu bisa nge-hack gitu atau gimana? Nah, ini nih yang jadi banyak apa ya, banyak omongan gitu dari netizen. Banyak yang mempertanyakan. Ya, mempertanyakan, lu tuh sebenarnya hacker beneran atau gimana sih? Nah, di sini mau klarifikasi ya guys, di mana Oke. kameranya? Jadi sebenarnya aku itu bukan seorang hacker. No, I'm not a hacker guys. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh ya pakai trik-trik aku gitu. Namun mungkin terlihat kesannya seperti nge-hack Hacker, gitu. ya. Kayak gitu. Lebih Dan ke menghibur gitu ya. ya ini buat hiburan aja sebenarnya. Tapi aku ada trik-triknya itu untuk melakukan hal-hal seperti lacak-lacakan gitu, tahu nama orang gitu. Terus misalnya ya trik-trik lain lah. Contohnya seperti di kaca bisa bergerak sendiri gitu. Terus apa namanya itu? Di bingkai fotonya bisa bergerak sendiri. Nah, kayak gitu. Itu ada trik-triknya kan gitu. Nah, sebenarnya itu guys, aku bukan hacker gitu. Bukan dibilang hacker yang bisa nge-hack sistem, tapi lebih ke apa ya? Hacker yang nge-hack untuk hiburan Oh, gitu. Kayak gitu aja sih gitu. Berarti Haris ini berhasil gitu menghibur si viewersnya sebagai konten hacker ini karena Ya. secara tidak langsung kan mereka mengira kayak Haris ini hacker beneran Iya, gitu. iya, iya. Sebenarnya Bejorka, bejorka. jadi aku ini ekspektasi Sempat gak ada yang ngira? Itu gini loh. Begitu apa ya, Bjorka naik itu wah parah sih. Di komen itu semuanya, "Wah, lu ya Bjorka." Parah cuy. Aduh, tapi ya Padahal lebih parah gitu. padahal aku lebih parah dari Bjorka. Tapi Jangan bilang-bilang, tong bebeja kasasa. Cut. Nah, gitu sih sebenarnya. Tapi ya kalau dibilang hacker atau bukan, ya aku bukan hacker yang bisa ngeretas sistem. Aku lebih ke gimana caranya bisa nge-hack orang, apapun itu caranya di Ome TV gitu. Cuma di Ome TV aja gitu, Iya. nggak di lain kayak di dark web kayak gitu, nggak sampai kayak gitu sih sebenarnya. nah, Kang Haris kan banyak yang mengira nih dari follower Kang Haris tuh Kang Haris tuh apa hacker beneran. Hacker beneran. Ada gak sih dari mereka yang minta tolong, Kang, inilah Haris, inilah gitu. Bantuin lah lacak HP gitu. Iya gitu yang aneh-aneh gitu ada Itu gak sih? banyak banget sih. Itu setiap DM itu rata-rata bisa dikatakan sekarang ya, 90% itu orang minta tolong. Serius. Tapi gak ditolongin. Gimana mau nolongnya, Wah, Pak? parah. Contohnya deh kayak gimana? Contohnya nih, ada yang bilang kayak gini, "Aduh Bang, tolong nih, aku baru ketipu 100 juta misalnya." Oh, tapi itu bener. Serius, ada yang kayak gitu. Baru ketipu 100 juta, tolong dong lacakin orangnya gitu. Terus yang banyak tuh ke-hack akun FB, akun FF, terus akun Mobile Legend, aku ke-hack nih gitu. Tolong bantuin balikin akun gitu. Itu yang kedua. Terus ada yang lucu, "Bang, tolong dong lacakin tunangan aku nih, aku mau nikah." Mau tunangan nih beberapa hari lagi. Serius kayak gitu, itu beneran terjadi, beneran ada. Kalau mau lihat itu bisa ditunjukin di email-email gitu. Tapi itu Banyak banget. Kang Haris balas-balasin gak? Ya enggak lah. Soalnya maksudnya gini, kalau 1 2 mungkin oke lah aku kayak gimana ya? Tapi yang maksudnya masuk akal gitu ada gak yang bener-bener Kang Haris tolongin nih? Ada, tapi itu bukan nge-hack sih. Itu Iya. lebih ke dia minta tolong, dia ada seorang ibu gitu ya. Jadi si ibu itu kayak dia bilang dia habis susu untuk anaknya gitu. Habis susu. Aku bacain gitu itunya. Tapi aku nggak yakin kan, karena gimana ya, orang-orang di sosial media itu Iya, bener. banyak yang fake gitu. Iya, paham. Terus aku suruh, oke kalau emang bener coba fotoin anaknya mana, terus KTP-nya mana. Akhirnya dia nunjukin KTP-nya gitu semuanya. Nah, akhirnya dia minta tolong ke aku, ya udah aku tolongin gitu. Biar untuk beli susu anaknya gitu, kayak gitu sih. Ya ambil ini aja sebagai apa ya namanya, sebagai contoh lah gitu. Kalau emang misalnya ada orang benar-benar butuh bantuan dan kita bisa bantu, ya aku bantu gitu. Tapi kalau untuk hal-hal ngelacak, seperti itu aku kan aku cuma di Ome TV doang Iya. gitu. Bukan Itu di dunia nyata. di video Kang Haris juga ini cuman sekedar hiburan kan ada kan Iya, disclaimer kayak gitu iya. kan. Ada disclaimer di awal video, di akhir video itu udah ada gitu. Tapi kenapa banyak orang yang nyangka ini tuh bener-bener hack? Wah. Mungkin mereka skip awal video langsung ke pertengahan. Nah, Makanya itu, guys, iya. nonton video itu jangan setengah-setengah. Jangan Dari skip. awal Iya. sampai akhir. Itu guys. Makanya kan? jangan iya.
jangan cuma nonton bagian yang ininya aja, Ya. kontroversialnya aja gitu. Sampai ada loh orang IT, aduh ini ada orang IT di TikTok nih ya. Jadi aku tuh udah follow orang ini sebelumnya gitu, udah nonton orang ini gitu. Udah nonton karena kontennya kan edukasi, menghibur juga gitu. Aku suka nonton. Tiba-tiba suatu saat dia nge-stage video aku. Kaget dong, waduh, aku ngefans sama dia tapi dia nge-stage video aku dan dia bilang kayak, wah ini orang gimana pokoknya ngeritik konten aku lah gitu. Padahal ya ngeritik. Kalau mau kamu itu kalau ini konten hiburan harusnya dikasih apa namanya? Disclaimer gitu. Dikasih Tapi disclaimer. lu udah ada di Udah ada, video. makanya di komen dia itu orang-orang bilang, "Lah kan udah ada di disclaimer-nya gitu." Nah, Berarti itu dia, ya makanya. sayangnya orang itu kurang research gitu. Mungkin tentang konten aku gitu sih. Jadi gitu guys, harusnya nontonnya full ya. Iya. Jangan Ya, itu setengah. Jangan ya, jangan setengah-setengah kalau nonton itu gitu. Jadi nggak salah paham gitu kan. Nah, jadi gitu guys. Sebenarnya jadi Haris ini bukan seorang hacker beneran ya. Iya. Jadi aku cuma entertainer gitu, mencoba untuk menghibur dengan konten-konten aku gitu. Tapi apa benar? Udah jangan bilang ulang guys. Ya. Entertainer. Entertainer aja, udah that's it guys, okay? Nothing else, okay? No more. Shut up. Katanya lu pernah ketemu streamer luar negeri gitu coba. Iya, Nah, gue Speed juga gitu. sempat Asia lihat. Speed. Iya, Speed. Gimana sih itu? Bisa Iya, ketemu? iya, oke. Jadi aku ketemu Speed itu kalau mau tahu itu udah 4 kali sebenarnya. Oh, udah 4 kali. Udah 4 kali. Banyak orang yang ingin ketemu dia tapi sampai sekarang belum kesampaian. Tapi aku udah 4 kali. Itu pun ada triknya sebenarnya gitu untuk ketemu sama Ada Speed. triknya. Ada Benar-benar triknya. hacker Selalu berarti. punya trik. Bukan, tapi ya trik yang aku gunakan lah. Tapi bukan berarti aku bisa ngehack karena itu gitu. Aku ya lacak dia tapi ya gitulah pokoknya intinya. Nah, udah 4 kali. Yang pertama itu di tahun 2021 dia nge-stream. Nah, aku oke, dia lagi nge-stream. Aku baru bangun tidur waktu Tapi itu itu. Ome TV kan? Ome TV. Nah, Aku baru bangun tidur, aku cari dia, lacak dia, langsung ketemu. Setelah ketemu ya udah aku prank dia sampai dia Oh ya, ya. tahu. Iya, ini dia. gitu. Pokoknya dia the king of bark lah pokoknya. Dia nge-bark terus. Nah, itu Itu pertama. ketemunya di server mana? VPN mana gitu? Dia di Amerika, dia di Amerika. Nah, aku lacak dia pokoknya aku ketemu dan aku prank. Nah, yang kedua itu kemarin pas World Cup gitu. Nah, jadi dia lagi nyari orang Belanda. Nah, aku menyelundup ke Belanda gitu. Ke server Belanda gitu. Oh, jadi itu triknya. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, tapi jangan kasih tahu udah. Oh. Sensor guys. Sensor. Nah, aku menyelundup, akhirnya aku ketemu dia lah gitu. Aku ketemu dia nyangka aku orang Belanda dan ya aku orang Indonesia gitu. Kita debat lah di situ. Debat dan ya udah gitu sih ketemunya. Tapi sayangnya ketika aku ketemu itu setiap kali aku ketemu dia kan stream jam 5 subuh gitu. Jam 5 subuh. Kalau di US itu jam 5 Iya sore sih. kan gitu. Nah, jadi ketika aku ketemu dia, aku itu baru bangun tidur posisinya. Jadi agak linglung gitu. Tapi kenapa lu bisa tahu si Speed ini main stream gitu, main Ada notifikasi sebenarnya. Pokoknya ya apapun caranya aku coba gitu biar bisa ketemu dia gitu. Terus ya udah aku beberapa hari kemudian dia stream lagi, aku lacak lagi, ketemu lagi, tapi kali ini dia langsung skip karena dia udah kenal wajah aku gitu. Oh, dia udah Udah tahu. kenal. wah musuh nih musuh. Ya. Wah, orang ini nih, orang ini gitu. Lagi nih gua. Nah, takut di prank mungkin ya. Orang ini nih, jadi udah dua kali yang terakhir itu dua kali dia nge-skip aku gitu. Nanti tapi tunggu aja, nanti akan ada aku ngelacak lagi dengan teknik baru, oke? Itu dia. Tunggu Sabar, guys. sabar, oke? Aku ketemu Speed. If you're watching this, wait for me, dog. Oke. Dia tuh IQ-nya 1000 lebih ya. Siapa? Haris. Makanya ide-idenya Makanya out the box semua. lihat aja lah nanti aku ketemu Speed lagi bisa aku. Kalau yang bocil itu gimana? Bocil ini Tapi sebentar, bocil. sebentar. Itu Kang Haris, konten Kang Haris itu termasuk konten yang ribet gak menurut Kang Haris sendiri? Bener. Ribet sih, cukup ribet sih. Kita harus, apalagi aku sendiri kan gitu. Jadi harus nyiapin semuanya sendiri gitu. Jadi ya ribet lah. Oh jadi gak punya tim? Nggak punya, nggak Iya, kayak karena Red Project yang Gua gampang. sendiri yang lihat gitu.
anjay ini konten gimana ya maksudnya? Iya, iya. Gak Nggak masuk kepikiran akal gitu gitu, nggak buat kepikiran. orang-orang kayak gua gak Jadi, kepikiran. persiapannya itu harus persiapan dulu, terus harus record sendiri semuanya gitu. Jadi ya emang agak ribet sih, agak rumit sih gitu. Tapi enjoy kan? Tapi ya dinikmati aja lah gitu. Makanya karena ribet semua ini dilakukan sendiri, makanya uploadnya agak jarang gitu. Nah itu sih Sebulan sebenarnya bisa guys. berapa kali upload? Sekali. Bahkan Ya, bulan ini karena aja. Susah itu ya buatnya. buat Tapi dia mah sekali juga. Langsung enggak juga sih, biasa aja. Alhamdulillah tapi sih. Itulah. kenaikannya langsung. Just go with the flow lah intinya itu. Yang penting kita usaha ya, Pro. Yang penting usaha itu aja sih. Gimana hasilnya ya we'll see lah later gitu. Ya benar gitu. banget. Pernah nggak deket sama stranger gitu, cewek? Gila, anjir to the point banget ya. Waduh, to the point dia guys. Soalnya kan dari 2016 men, 2019 2018-an lah. 2018 men Ome. Masa nggak pernah deket sama Tapi Kang Eris Ciwi-ciwi emang gitu. maksudnya kan kalau gua target emang ke cewek nih. Kang Eris Iya. emang kayak gitu juga. Aku juga ke cewek sih sebenarnya nggak ada targetnya. mesin Karena normal, mesin normal. Maksudnya, Iya juga kalau sih. cowok sebenarnya Benar. ke cowok juga bisa gitu. Cuma reaksinya kurang greget sih kalau ke cowok. Kalau cewek kan gampang gampang jadinya. Nah, itu yang kita cari gitu kan. Nah, untuk cewek sih serunya di situ gitu. Kalau cowok sih kadang ada, kalau misalnya ada waktu itu yang rasis cowok, Cowok emang Ya, kayak gitu. betul. Sorry yang loh. rasis. Tapi emang kayak gitu. Iya, ada. Terus aku ya ladenin aja. Wey, what's good? F you, bla 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 gitu sih. Nah, males nyari cowok tuh karena itu rasis. Ya, gitu. Dia belum kita belum Ngapain ngobrol juga juga. nyari cowok kan? Iya sih. Mending cewek gitu kan. Iya udah aja Kayak cewek gitu. gitu. Pernah tapi deket gitu. Deket sih gimana ya? Deket tuh maksudnya gimana? Deketnya gimana? Deket cinta-cintaan. Ya gitu. Kalau deket yang lu suka gitu. Kalau deket Oh kemarin. ini deh yang lebih apa ya? Sempet DM-an, sempet Inten gitu, ke chat, WA. sampai Sebenarnya ke WA. kemarin sih. Ada gak? Kemarin baru sih. Ini aneh banget sih. Kemarin aku baru ketemu cewek gitu ya. Terus dia tuh asik banget ngobrol sampai 6 jam. 6 jam Di di Ome TV. Di Ome TV pindah ke Discord. Oh awal Ngobrol nonton sampai TV. ngobrol sampai 6 jam gitu. Nggak tahu kenapa dia tertarik gitu mungkin ngobrol sama aku, padahal kan aku tukang ngeprank. Mungkin itu Apet kelebihannya. namanya, apet. Iya, Kalau apet. Sundanya mah Padahal- apet gitu. Padahal awalnya aku lacak-lacakin dia gitu. Dia awalnya kaget, "Hah, kok kamu tahu aku? Kok kamu tahu aku tinggal di mana?" Ada di video kok. Ada sih, cuma nggak tahu aku masukin jangannya videonya. Soalnya aku Orang mana bisa kasih. Aduh, Oh maksudnya mana ya? nggak ada di YouTube? nggak ada di YouTube. Jadi itu tadinya mau dimasukin YouTube, cuma kayak aduh gimana ya? Cuman ya udahlah. Beda, buat gua aja beda. gitu. Udah Kalau keep pakai aja gitu, keep aja gitu. Gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu sih. Ini 6 jam sampai 6 jam. Terus keesokan harinya ngobrol lagi gitu sih. Oh berarti. Oh, yang orang Ukraina itu. Dia orang Ukraina tapi bukan yang kemarin. Oh berarti banyak. Oh, banyak. enggak yang kemarin Banyak tuh berarti, guys. adik-adikan lah, Oh, adik-adikan adik-adik. gitu. Ada-adaan. Waduh ada-adaan mainannya. Adik online ceritanya, adik online gitu kan. Adik tiri mungkin. Aduh, kalau di bahasa Inggrisin bahaya dah. Oh, step. Oh iya Jangan. Soalnya pikiran-pikiran kalian Pikirannya ini itu. orang-orang ini aduh gimana ya? Terus sampai sekarang gimana hubungannya, masih Sama yang mana nih? sama yang Ukraina itu? Siapa sih yang- namanya? Jangan yang ade-adean gitu. Oh, itu ada sih namanya dari A sih. Ahmad bisa. Waduh. Enggak ya, kita sebenarnya ya temenan aja mungkin ya, cuma deket lah gitu. Kayak nggak tahu kenapa bisa sampai 6 jam gitu ngobrol apa aja gitu yang diomongin kan gitu. Tapi biasanya Will kalau yang 6 jam itu bukan temen sih. Wah. Biasanya kan Bener. Soalnya gini loh, kita ngobrol sambil nyanyi-nyanyi loh. Meskipun Bisa gimana ya? nyanyi juga. Ya gini, ceritanya gini, aku kan nggak bisa nyanyi ya. Jadi ceritanya oh aku nggak pernah kan nyanyi di Ome TV, nggak pernah kan. Ada ceritanya kenapa. Jadi dulu aku pernah nyoba bikin story, aku nyanyi-nyanyi gitu kan. story apa Instagram? Story WA, WA. aku nyanyi-nyanyi, nyanyi gitu. Terus ada teman aku, sebutin aja Rifki namanya. Pokoknya dia orangnya frontal banget. Dia tiba-tiba ngirim apa ya, ngirim pesan, emoji kayak gini. Makanya langsung kena mental aku. Tapi itu maksudnya teman
Teman dekat atau gimana? Dia SKSD orangnya sih Oh, gitu. berarti Dia emang nggak tahu kenapa orangnya gitu, dia, jatuhin mental orang gitu. Jadi aku di situ, wah kenapa dia kayak gitu kan. Langsung di Nggak situ bisa aku ngehargain gitu ya. maksudnya ya kalau dia nggak suka ya nggak gitu juga kali, jangan emang dia jago nyanyinya juga jago gitu. Bukan lu ya, lu emang jago tapi bukan lu gitu. ya jangan gitu lah. Lu emang jago nyanyinya tapi bukan lu, Terima Rifky-nya kasih, bukan lu terima gitu. kasih Oke. gitu. Jadi ya karena lu jago tapi nggak jatuhin orang kan gitu. Tapi dia jago, Iyalah. dia emang jago nyanyiin tapi jatuhin orang kayak gitu. Meskipun aku cuma iseng-iseng doang gitu kan, kayak aku kenapa kayak gitu. Dari situ aku kena mental, nggak pernah nyanyi-nyanyi lagi gitu. Tapi ya Adab di dunia yang seperti ini jangan aneh sama orang Iya kayak sih, gitu. iya sih. Cuma Pasti ada. ada satu orang itu kayak aneh sih, spesial sih orang, nggak tahu kenapa. Jadi, habis dari situ, ketemu sama cewek itu ya, yang dari Ukraina. Kita kan nyanyi-nyanyi, kita nyanyi-nyanyi gimana ya, nyanyi-nyanyi iseng-iseng lah Oh, gitu. karaokean gitu. Karaokean. Nah dari situ aku mulai mau nyanyi lagi sih, meskipun ya suara aku ya suara biasa aja, suara apa ya, Ya gak apa-apa. suara Yang ingin penting nyanyi itu iya, nyanyi Iya itu kan? Hiburan penting lah. Gitu. hiburan gitu. paling Menyenangkan. dulu aku nyanyi sebagai supporter kan gitu, jadi ya penyanyi supporter aja gimana gitu. Supporter gimana? Supporter, aku supporter Persib dulu. Oh. Gitu. Ayo. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih dulu Sering aku. nonton Persib dulu. Sering, sampai dulu Bobotoh banget guys. sampai dulu pernah ke Palembang itu Oh yang pas final. lempar beneran? jumroh. Iya, Lempar jumroh. Lempar jumroh. aku naik bis kan. Itu Oh, ada dilemparin. supporter dari tim Oh tim dicegat, lawan. dicegat. Iya, ada di jembatan-jembatan itu udah nungguin. Mereka udah siap lempar-lempar gitu. Jadi Sama supporter sebelah. ya Semoga aja supporter semoga persupporter Indonesia sekarang ya bisa damai gitu. saling Harus, rangkul gitu ya. Amin ya. Jangan ada babaledogan. Jangan lempar jumroh lagi lah. Lempar jumroh. Itu aku waktu di bis itu aku mikir waktu masih 14 tahun kan, aku mikir kayak wah, emang aku Itu sama siapa kan? sendiri. Maksudnya aku sendiri di bis itu nggak kenal siapa-siapa gitu, cuma kenal 1 2 orang. Gila. Tapi nggak apa ya, nggak dekat gitu. Cuma kenal oh dia itu supporter, dia itu pernah lihat di stadion gitu. Nah, akhirnya kita ke sana naik bis 14 tahun, paling muda aku di situ. Di situ aku kayak aduh, aku masih bakal hidup nggak ya? Gitu. serius soalnya emang kayak gitu sih. Udah- Gua kalau lihat supporter yang saling chaos itu emang iya. ngeri. Iya, Kalau ini bentrokan. sampai kayak gini si ngadek-dek gitu. Kencing nggak? Kencing nggak? Hampir. Hampir kencing. Ini gimana ini? Udah ada. Wah ini hati-hati di kebun jeruk di sini. Udah ada supporter lawan gitu. Oh udah kaget. Tapi alhamdulillah bis kita itu aman karena setiap kali perhentian kita selalu berdoa gitu kan. Nah tapi setelah beres di di jalan tol keluar dari Jakarta, aku kan di situ kan banyak bis-bis lain kan. Nah itu udah hancur bis-bis, udah pecah-pecah semuanya. Tapi alhamdulillah. dari bis-bis itu pasti ada koordinatornya gitu kan? Ada. Cuma ya itu, mungkin mereka terlalu nunjukin atribut sih. Kalau kita kan atribut hitam semua waktu itu di bis. Jadi alhamdulillah aman gitu. Dari mulai speed ke Persib ke Ome TV random banget sih. Random ya orang Gak apa-apa, ini. ngobrol aja, sharing-sharing aja. Kita ngobrol aja Iya. sering-sering gitu. Balik lagi ke yang tadi cewek Ukraina. Mau balik lagi. Mungkin nggak lu nyampe gitu ke sana ke Ukraina nge-vlog gitu? Aku nyamperin gitu. Aku udah nanya sebenarnya kayak gimana sih kalau aku ke Ukraina kira-kira mungkin nggak gitu. Dia bilang ya kamu lihat aja sekarang gitu keadaannya kayak gini. Nah gitu. iya, gimana Gitu tuh sih. kata dia sebagai orang keadaan Ya keadaannya sih sekarang itu sebenarnya nggak semua kota di Ukraina itu kena ya gitu. Jadi ada beberapa kota khusus yang emang itu mungkin lebih dekat ke perbatasan Ukraina Rusia gitu. Nah di situ lebih chaosnya di situ. Kemarin ada kota namanya Dnipro gitu. Itu baru kena gitu. Tapi Jadi- kalau ceweknya Bang Riz itu aman? Alhamdulillah aman sih. Aman. Cuma emang kadang listrik di Ukraina masih mati gitu. Kadang-kadang kita lagi ngobrol di Oma TV nih kemarin nih, lagi ngobrol tiba-tiba keputus. Lah kok kamu nge-skip aku? Oh iya. Listriknya Yang sengaja mati. dimatiin gitu kan? Iya, listriknya mati gitu. Kayak gitu sih. Terus kadang suka ada alarm
tung tung gitu. Kalau ada serangan gitu. Bawa aja ke Mencekam sih. Indonesia. Iya ya. Kenapa ya? Sini Kita aja, nggak di sini aja gitu. Indonesia Di lebih sini aman. murah-murah, di sini murah-murah, aman, Aman. aman, orang-orang ramah ya. ramah. Ya. Apalagi di sini di Bandung. Apalagi sini ya, Bandung-Bandung ramah-ramah. Nah, jadi sekarang kita akan jawab pertanyaan apa, Bi? Ya, berhubung gua udah bikin story tadi, gua mau tanyain pertanyaan dari kalian buat Kang Heris gitu. Oke. Kita apa ya? Yang mana ya? Ini Pilih yang lumayan baik, Aduh, banyak yang nanya. Yang aneh gitu. yang aneh. Bentar. Oke, ini dari fajar.mo. Tips-tips dari kalian kalau memulai nge-YouTube tahun ini apa? Dari Kang Heris dulu. Kalau dari aku sendiri ya, ini menurut pengalaman aku ya. Untuk nge-YouTube di tahun-tahun sekarang, YouTuber baru, semangat terus. Tapi tipsnya kita itu harus beda lah. We have to be different gitu. Kita harus mencoba cari sesuatu yang beda yang orang lain belum pernah lakukan. That's the key gitu. Itu buat aku ya. Gitu. Dan juga ya kalau bikin video juga coba lihat, perhatikan dulu videonya apakah kalian enjoy dengan video yang kalian bikin sendiri itu gitu atau enggak gitu. Jadi jangan asal upload Iya, gitu. Karena itu- banyak yang YouTuber baru mereka kayak oke, aku upload aja, Nah. tapi mereka tidak memikirkan orang akan enjoy atau enggak gitu Oh, iya kan. benar. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu tips dari aku, guys. Emang itu sih yang paling penting, enjoy dengan apa yang kita lakukan gitu. Ya, ya. Karena kalau apa ya, ngikutin orang terus gue pengen nih kayak sini tapi sebenarnya nggak enjoy gitu dia. Iya, iya. Itu Meskipun nggak ya banget sih. kita bisa misalnya ngelihat orang, aduh terinspirasi dari dia gitu. Itu Tapi boleh sih. boleh. bener. Cuma kita harus lihat juga apakah konten kita ini udah ada pembedanya Nah. atau apakah konten kita ini menarik untuk ditonton gitu. Jadi ya itu juga harus diperhatikan sih menurut aku ya. Gitu. Jadi itulah fajar.mo, itu jawaban dari Kang Heris. Thank you. Thank you. Oke, lanjut, Bi. Lanjut ke next question dari Fitri Sajati. Waduh, cewek nih. Cewek nih. Boleh nih. Enggak, udah ya tadi aja. Ya, waduh. Oke, langsung. Heris belajar perbahasaan dari kapan? Kok bisa jago bahasa apa aja deh? Aku belajar dari kelas 2 SMA. Bahasa Inggris tuh mulai fokus tuh di situ. Mulai belajar, nonton YouTube, listening. Pokoknya kita harus apa ya? We have to surround ourselves with the language we love. Gitu. Kita harus mengelilingi diri kita dengan bahasa-bahasa yang emang kita suka gitu. Dengan demikian itu akan lebih mudah buat kita ngerti, buat kita paham, buat kita lakukan untuk bicarakan gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Dan sekarang aku lagi belajar bahasa Rusia sama bahasa Ibrani. Gitu, guys. Nah, jadi gitu loh, Fitri Sajati. Udah terjawab kan? Nah, tadi kan Kang Heris bilang nih bisa bahasa Ibrani atau Rusia. Gue mau challenge nih, Will, Ya, ke bener. Kang Heris. Suruh dia apa nih? ngomong bahasa Nah, Ibrani. Coba, Aduh. dikit aja. Oke, kayak dikit ya. perkenalan diri gitu. Oke, Iya. oke, boleh. Dikit aja ya, Dikit, soalnya aku kan dikit gak aja. jago-jago banget, cuma Iya. tahu basic dikit banget. Oke. Shalom lekulam, ani Heris, ani Akshaf Garbe Indonesia. Enggak. Amin dah. Bukan doang. Sorry. Bukan Arab, ini bukan Arab. Banyol Sunda. Banyak Sunda. Emang Sorry, guys. orang Sunda itu emang kita suka ini ya, suka banyol gitu. Soalnya kayak Arab gitu. Tapi beda kan sama Arab, walaupun Beda, terdengarnya seperti beda, bahasa Arab gitu. tapi emang ada beberapa yang sama. Kayak Oh. misalnya bilang kita gitu. Kalau bahasa Arab nahnu, bahasa Ibrani juga nahnu gitu. Oh, Kayak iya. gitu. Coba Gitu. lanjut. Udah, lu jangan Oke. namin. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Shalom lekulam, ani Heris, ani Akshaf Garbe Indonesia. אני בן 21, אני לא יודע, אבל כן, אני עכשיו מדבר בעברית, אבל העברית שלי לא טובה, כן. כן, תודה רבה, ביי ביי. Bye. להתראות. Apa? Coba Apa tuh? artinya apa? Banyak bener. Jadi tadi itu aku bilang, halo, nama aku Heris, aku tinggal di Indonesia. Terus aku umurnya 21 tahun meskipun sebenarnya bukan 21 sih. Bohong aja itu buat. Terus aku Oh, umur Kang Heris dirahasiakan.
ya dirahasiakan samar-samar lah. Sama-sama. Meskipun ada Ya, sih di internet samar-samar. udah di mana-mana sih biodata aku, tapi ya samar-samar lah, bodo amat gitu. Yang penting di atas 20 lah gitu, atau lah 20-an lah gitu. Kayak gitu. Terus aku bilang kalau sebenarnya bahasa Ibrani aku tuh jelek, tapi aku ya dikit-dikit belajar gitu sih. Ya udah, bye-bye. Keren sih. Keren, yang penting belajar. Belajar ya. Meskipun aku nggak fokus banget sih, cuma ya aku dikit-dikit lah gitu. Sambil Tapi main kalau online. orang Israel ngomong bahasa Ibrani, bahasa mereka sendiri, Hah? lu ngerti nggak gitu? Kalau mereka ngomong hal-hal yang basic kayak kamu asal mana, sekarang jam berapa, kayak gitu-gitu, mungkin aku masih ngerti gitu. Aku masih bisa jawab lah gitu. Nah, Kang Heris punya rencana buat konten lain nggak untuk kedepannya gitu? Sebenarnya aku ada sih konten mancing sih. Mancing? Maksudnya bener-bener mancing. Mancing di Di sungai, laut di gitu. laut gitu. Oh. Kalau misalnya Omen TV udah ya mungkin aku nyari konten lain seperti mancing atau mungkin nge-vlog ke luar negeri kayak Mancing gitu. bisa lah, ajak aja. Mancing. Mancing. Mancing keributan. Enggak dong, mancing ikan dong. Laut Jair. Oke. Tapi serius mancing. Iya, aku suka mancing kan gitu. Oh, suka Mungkin mancing. di kontenin nanti gitu. Tapi nggak tahu juga sih. We'll see what's going to happen later. Oke, Kang, ini mungkin jadi last question dari kita. Iya. Tapi sebelumnya ada yang ingin disampaikan nggak? Yang kita nggak tanyain gitu? Sebenarnya Something. nggak ada sih, cuma satu aja gitu. Intinya di sini aku mau bilang sekali lagi kalau aku ini bukan hacker gitu ya. Ya, Aku itu guys. bukan hacker dan aku cuma bisa melakukan trik-trik itu di Ome TV untuk saat ini. Nggak tahu Yes. ke depannya, tapi untuk saat ini ya cuma bisa di Ome TV. Aku bisa melakukan trik-trik dan konsep-konsep yang ada di Ome TV aku itu ya karena itu pakai ide tanpa adanya unsur hacking system gitu. Nggak ada yang namanya Nah, hacking gitu, system gitu. Buat aku ya, aku sendiri gitu. Nggak tahu orang lain, tapi buat aku pribadi aku bukan hacker, cuma entertainer doang. Jadi buat orang-orang yang suka bilang, oh ayolah tolong Bang Heris bantuin aku lacakin orang ini, bantuin aku untuk kembaliin akun aku. Mohon Ya maaf, Allah. apalagi bantuin aku buat kembaliin tunangan aku. Itu yang Mohon maaf. tunangan epic sih. Nggak tahu itu. Terus itu suami aku ini belum pulang-pulang atau istirahat. Bang Toib. Bro, itu serius itu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya tolong untuk sekarang, oke? Aku bukan hacker. Nah gitu guys, pokoknya support terus Kang Heris School Thank ini. you. Pantengin konten-kontennya. Thank you. Seru konten-kontennya, banyak yang nggak terduga gitu ya. Iya, bener-bener tidak terduga. Ya. Dan one more thing. Semua konten aku itu hanya dilakukan untuk hiburan semata saja. Nice. Oke? Ya, itu. Jadi jangan nganggap serius atau gimana. It's just for entertainment. Oke? Harapan Kang Heris di Ya benar di Ya. 2023 di itu. tahun baru ini. Oke, harapan di tahun 2023 yang pertama dulu nih, karena aku lagi di sini. Ya. Harapannya ya kita sebagai content creator, persaudaraan kita bisa terus berjalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semoga ya kedepannya kita bisa bikin konten-konten terbaru Ya. yang lebih fresh, Inovasi baru gitu. yang bikin viewers terhibur itu. Terus dan yang terakhir mungkin ya semoga kita semua yang nonton dan yang ada di sini juga sehat selalu. Oke. Amin. Heris School. Nice. Ref Project. Nah jadi gitu aja guys untuk ngobrol-ngobrol sama Kang Heris Heris. ini sekarang. Jadi buat kalian yang suka nanya bantuin gitu, Ya. dia cuma penghibur guys, bukan hacker beneran. Ambil positifnya aja guys, karena banyak juga beberapa dari viewers yang ngambil positifnya seperti, oh Bang Heris aku gara-gara nonton Bang Heris lebih sering belajar bahasa misalnya. Nah, Itu iya, positifnya. itu Ambil positifnya aja. Dan kalau terhibur ya alhamdulillah gitu. Ya, tapi jangan anggap terlalu serius, gitu aja sih sebenarnya. Okay. Gitu aja. Okay, so bro, it was nice to talking to you. Nice talking to you too, bro. Thank Bro, you for thank you. coming Thank you for here. Thank you for inviting me. I'm the first guest. It's an honor for me. Okay. Okay.